Nampaknya OSISI RP sekarang sudah menghapus postingan mengenai Joko Widodo. Terakhir kali OSISI RP berbicara mengenai Indonesia itu tahun 2018 yang lalu. Tetapi meskipun demikian, meskipun OSISI RP sudah menghapus postingannya mengenai status Jokowi, pertanyaannya adalah, mau tidak Amin Rais melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh OSISI RP? Jawabannya mungkin tidak mau, Pak. Artinya apa? Artinya Amin Rais hanya percaya ketika OSISI RP berbicara mengenai kejelekan Jokowi, tetapi ketika OSISI RP menarik ulang perkataan mereka, Amin Rais tidak percaya kepada OSISI RP. Pokoknya kalau OSISI RP berbicara mengenai jeleknya Jokowi, Amin Rais apalagi Rocky Gerung percaya. Tetapi ketika OSISI RP menghapus postingan tentang Jokowi, Amin Rais tidak menarik ulang perkataannya berkaitan dengan status Jokowi yang dianggap sebagai salah satu pemimpin terkorup tahun 2024. Kemungkinan besar Amin Rais dan Rocky Gerung akan mengatakan begini: OSISI RP yang menghapus postingannya mengenai Jokowi itu karena ada tekanan dari pihak Jokowi. Kok berkelas sekali Pak Jokowi, Pak ya, bisa menekan organisasi internasional. Berarti yang berpengaruh di dunia ini bukan siapa-siapa, Pak ya, bukan Amin Rais, bukan siapa-siapa ya kan, tapi Pak Jokowi. Kok kuat betul itu Pak Jokowi, Pak ya, sampai bisa mengintervensi OSISI RP. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Nah, di dalamnya itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OSISI RP. OSISI RP ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OSISI RP tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OSISI RP sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi. Menurut OSISI RP, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang. Clear ya? Sebagai pendukung Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini, setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi, bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo ini. OSISI RP adalah sebuah lembaga laporan investigatif terbesar di dunia. Jadi kalau mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi keuangan, tidakkah para pembenci Jokowi ya seharusnya tidak mengulang-ulang fitnah bahwa OSISI RP menobatkan Jokowi sebagai salah satu koruptor terbesar di dunia saat ini. Tapi kalau sebenarnya OSISI RP menganggap Jokowi bersih dari tuduhan korupsi, mengapa mereka tetap menempatkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin korup di dunia? Drew juga menjelaskan masalah ini kepada wartawan Tempo. Dia menjelaskan bahwa Jokowi dimasukkan sebagai finalis pemimpin korup berdasarkan suara publik. Ada banyak yang memilih dia, kata Drew. Jadi nama Jokowi masuk dalam daftar finalis bukan karena penilaian OSISI RP. OSISI RP itu mengundang pembaca dari seluruh dunia untuk memasukkan nama-nama yang dianggap sebagai pemimpin terkorup. Ada 55.000 netizen mengirimkan nama nominasi. Ini menurut Drew adalah jumlah nominasi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang terbanyak dinominasikan tahun ini adalah Presiden Kenya dengan 40.000 suara. Baru kemudian Jokowi dengan 7.200 suara. Apakah 7.200 suara itu adalah suara para ahli dari OSISI RP?
Ya tentu saja bukan. Itu adalah suara netizen yang saya duga datang dari Indonesia. Jadi nama Jokowi muncul dalam daftar finalis pemimpin terkorup karena ada 7.200 orang Indonesia mengirimkan nama Jokowi. Untungnya OCCRP tidak begitu saja menggunakan daftar nominasi berdasarkan suara netizen itu. Tapi bagaimanapun, ya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas mereka, OCCRP merasa harus memuat nama Jokowi sebagai salah satu finalis. Tapi celakanya para pembenci Jokowi di Indonesia dengan sengaja memelintirnya, sehingga seolah-olah Jokowi adalah salah seorang pemimpin terkorup di dunia menurut OCCRP. Jadi sekarang jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah menilai Jokowi sebagai pemimpin korup. Nah, kalau tadi saya memuji Tempo karena memuat wawancara Drew dengan jujur, sekarang giliran saya harus mempertanyakan integritas jurnalistik Tempo. Wawancara dengan Drew Sullivan ini adalah salah satu bagian dari laporan utama Tempo berjudul Akhirnya Mendunia. Laporan panjang itu diisi oleh narasi yang sangat kental menuduh Jokowi sebagai pelaku korupsi tingkat dunia. Serangan terhadap Jokowi itu paling terasa di editorial mereka. Sejak awal tulisan, Tempo menyayangkan mengapa masyarakat Indonesia tidak memprotes OCCRP karena tak menempatkan Jokowi di urutan teratas tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024. Bayangkan, Tempo minta kita memprotes lembaga internasional itu hanya karena OCCRP tidak menganggap Jokowi pemimpin terkorup di dunia. Seperti saya katakan, OCCRP tidak pernah menyebut Jokowi korup, apalagi terkorup. Yang ada adalah daftar nama-nama pemimpin yang dinominasikan sebagai pemimpin korup dunia oleh pembaca atau netizen, tapi bukan oleh OCCRP. Dalam editorial itu, Tempo juga menyebarkan kabar bohong tentang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ketua umumnya adalah putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Tempo misalnya menyatakan, PSI menekan sejumlah media agar mencabut berita tentang OCCRP. Sayangnya Tempo tidak menyebut media mana yang mengaku ditekan PSI. Tapi karena saya adalah anggota PSI, saya bisa dengan tegas mengatakan, ini jelas bohong. Kaisang itu sama sekali tidak memberi instruksi apa-apa. Dan sebagai sebuah partai yang lolos ke DPR pun tidak, bagaimana mungkin PSI menekan media? Lebih jauh Tempo juga menulis, saya kutip lengkap ya tulisannya, upaya Jokowi dan pendukungnya membela diri sia-sia karena para pemimpin korup itu terpilih masuk nominasi berdasarkan survei kualitatif secara global. Sungguh keliru bila keputusan OCCRP hanya dinilai semata-mata secara kuantitatif, apalagi menanyakan bukti material legal dari tuduhan tersebut. Itu kata Tempo. Narasi Tempo ini sungguh berantakan. Kalaulah Jokowi disebut sebagai salah seorang pemimpin korup yang terpilih masuk nominasi, itu kan jelas tidak terjadi karena survei kualitatif. Nama Jokowi masuk dalam daftar finalis semata-mata karena adanya cukup banyak suara yang mengirim nama dia ke OCCRP. Jadi itu jelas-jelas kuantitatif, bukan kualitatif. Di mana ya logika redaktur Tempo? Selanjutnya, Tempo meracau tentang Jokowi. Walau sebenarnya sedang membuat editorial tentang OCCRP, Tempo memaki-maki begitu saja Jokowi. Menurut Tempo, 10 tahun menjadi presiden, Jokowi telah menimbulkan kerusakan parah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik-praktik yang menggerus demokrasi dilakukan oleh Jokowi, kata Tempo. Itu semua, tulis Tempo, terjadi lewat kecurangan pemilihan umum. Seperti sebuah pamflet propaganda, Tempo menyebut pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia setelah reformasi. Tempo menuduh Jokowi merusak lembaga penyelenggara pemilu demi menguntungkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi wakil presiden. Menurut Tempo, terjadi pengerahan aparatur negara dan penyaluran bantuan sosial untuk memenangkan Gibran. Dan itu secara benderang masuk kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Tempo juga menggambarkan bagaimana pendukung Jokowi merespons secara brutal laporan OCCRP ini. Tempo mengabarkan ada yang mengirim ancaman hendak meledakkan bom ke kantor OCCRP. Siapa yang mengirimkan bom?
Tentu saja tidak jelas. Saya sengaja menjelaskan secara cukup detail isi laporan Tempo ini untuk menunjukkan betapa buruknya dan memalukannya serangan mereka ke Jokowi. Tempo menulis begitu saja semua cercaan mereka terhadap Jokowi tanpa merasa perlu menampilkan bukti-bukti tentang apa yang disebut sebagai kejahatan terorganisir dan korupsi oleh Jokowi. Kebencian Tempo terhadap Jokowi terbaca di seluruh laporan mereka. Tapi alih-alih melahirkan laporan berkualitas, Tempo hanya tampil seperti sebuah buletin amatir yang sekedar berisi maki-makian pada Jokowi. Rasanya Tempo perlu sekali berbenah diri agar bisa terasa manfaatnya bagi kita semua. Bila Tempo tidak memperbaiki diri, mereka hanya akan menjadi media penuh sensasi dan provokasi yang sama sekali tak berarti. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.